Saya sudah siapkan kain kuning ya. Kain berwarna kuning. Ini untuk sebelah kanan. Dan ini untuk sebelah kiri. Nanti ya. Ada dua kain. Ini sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Jadi ada dua kain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian dimanapun Anda berada. Pada video kali ini channel remaja akan mempraktekkan pengalaman tentang memasang resleting Jepang atau resleting Taiwan. Apalagi banyaknya di lapangan yang simpang siur memperdebatkan cara memasang resleting antara pemula dan lanjutan. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam memasang resleting Jepang. Pertama, siapkan dulu resletingnya. Ya. Resleting Jepang seperti ini. Ya. Kemudian sepatunya seperti ini. Cukup sepatu sebelah ya. Dari mulai pemasangan sampai jadi baju cukup dengan sepatu sebelah. Tidak perlu diganti-ganti. Baiklah, sepatu sebelah ini khusus sepatu untuk memasang resleting Jepang saya akan pasang terlebih dahulu. Pasangkan dulu ini, pasangkan dulu bautnya. Saya sudah siapkan kain kuning ya. Kain berwarna kuning. Ini untuk sebelah kanan dan ini untuk sebelah kiri ya. Ada dua kain, ini sebelah kanan, nah ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Jadi ada dua kain. Pertama, resleting berada di tengah caranya. Ini kita buka resletingnya, kepalanya di atas. Yang sebelah kanan dibalik ke kanan, yang sebelah kiri ini dibalik ke kiri. Pas di bagian tanda. Di sini ada tanda ya. Sebelah sini kita pasang dulu jarum untuk sementara. Kita fokus dulu ke sebelah kanan yang ini ya. Pertama, tanda di sini ada tanda. Nah ini adalah tanda untuk pemasangan resleting. Artinya resleting harus dipaskan di situ ya. Paskan dan ini dibikin rata saja. Kain yang ini rata dengan resletingnya. Kita pasang. Kalau pertama kali pada saat memasang resleting ini, jarak dari resleting ke kampuh adalah 1 cm, berarti harus 1 cm lurus ke bawah ya. Kebetulan ini 1 cm lebih ya, 1,5 cm lah ada. Maka harus terus lurus ke bawah 1,5 cm. Baik, kita jahit dulu perlahan-lahan ya. Kita buka dulu resletingnya sampai ke bawah, terus buka ini resletingnya sampai ke bawah sampai habis, dibuka resletingnya ini sampai habis. Kita mulai lagi ya. Ingat, pada saat memasang resleting, kain ini tidak boleh ditarik begini ya, tidak boleh. Kenapa? Karena nanti jika kain ini ditarik, maka punggung yang dipasang resleting akan melengkung begini bentuknya. Nah, ya, jadi tidak boleh ditarik. Kalau bisa, resleting yang kita pegang ditarik sedikit, justru kain dibiarkan, tidak boleh ditarik sama sekali.
ya. Tuh. Sekali lagi, resleting agak ditarik ya, dan kain yang ada di bawah resleting ini sama sekali tidak ditarik, dibiarkan saja. Terus kita jahit sampai mentok di kepala. Sengaja ini resletingnya berwarna hitam dan kainnya berwarna kuning supaya lebih jelas lagi ya. Ini sudah selesai. Kembali lagi ke atas, kembali lagi ke awal. Resleting ini ditarik sehingga jarum masuk di parit resleting ini di pinggir. Jadi sepatu dimentokkan ya. Oh. Jadi 2 kali jahit. Yang tadi asal jahit saja, sekarang dimentokkan tuh. Dengan cara telunjuk membuka resleting ini supaya sepatu lebih mepet lagi dan jarum masuk di parit resleting ini. Tuh. Ingat, telunjuk ini berfungsi untuk membuka supaya jarum masuk di parit resleting tuh. Ya, pelan-pelan saja supaya kelihatan. Dipepetkan, terus dipepetkan. Pas di bagian kepala sini, mentok ya, dikuatkan jahitannya, mundur. Bila perlu, jahit kembali 3 kali, boleh ya. Pepetkan lagi. Karena kadang-kadang sepatu ini tidak mepet ya. Nah, telunjuk dibuka-buka lagi itu, dimepetkan lagi supaya hasilnya lebih rapat. Karena kainnya tipis ya. Semakin kain itu tipis, maka resleting itu harus betul-betul merapat ya, tidak boleh ada renggang. Karena tadi sudah dikuatkan, sekarang tidak perlu mundur lagi. Ini baru sebelah kanan ya. Maka untuk sebelah kiri sudah disiapkan tadi, dan ini sudah sementara dikasih jarum ya. Kita cabut jarumnya, pasang kembali. Di sini ada cekris seperti tadi ya, sebelah kanan, sebelah kiri pun di sini ada cekris seperti halnya sebelah kanan tadi. Disamakan dengan sebelah kanan bahwa resletingnya dipaskan dengan tanda tadi. Jadi dari tanda ini ke sini itu adalah kampuh ya. Lebihan kain bisa 3 cm, bisa 2 cm ya. Atau bisa lebih boleh. Kita jahit sementara. Jahitan sementara artinya asal nempel saja. Ya. Nah, lihat pada awal menjahit sisa jahitan ini adalah 1 cm lebih. Maka ke sini terus lurus harus 1 cm lebih. Sekali lagi, ini kain tidak boleh ditarik begini, tek, tek, tidak boleh. Tapi harus dibiarkan saja. Yang ditarik sedikit adalah justru resletingnya, supaya punggung tidak menjadi melengkung nanti. Jadi kalau kain ditarik pada saat memasang resleting, maka hasilnya nanti punggung menjadi kembung ya. Tuh, sampai selesai. Nah, selesai begini sekarang. Nah, kalau tadi diulang dari atas, sekarang diulang dari bawah. Artinya sepatu diangkat, kita balik putar menuju ke atas. Dengan keadaan tetap ya, ini harus ditarik ke samping ya. Supaya lebih mepet lagi ya. Tuh dipepetin terus. Nah, telunjuk berfungsi untuk membuka ini supaya sepatu lebih mepet lagi dan jarum jatuh di parit resleting, sehingga nanti resleting apabila ditutup maka akan rapat, tidak ada celah atau renggang sedikit pun. Tuh. Terus
Selesai sudah pemasangan resletingnya. Kita tutup resletingnya. Tuh. Ya. Nah, ini bagaimana ujungnya ini? Ini ujungnya belum dijahit nih. Kenapa? Karena begitulah cara pemasangan resleting Jepang. Jahitan ini adalah terakhir. Beda dengan resleting biasa. Pada saat dipasang, terlebih dahulu dijahit. Sekali lagi, untuk pemasangan resleting Jepang, dipasang dulu resletingnya, baru ini dibikin rapat dengan cara dijahit dari dalam. Digabung ya. Tuh, kalau ini ujung jahitan tadi pas di ujung ini, sekarang dinaikkan kira-kira 1 cm atau 2 cm dinaikkan. Tadi di sini kan jahitannya di ujungnya. Nah, dari ujung jahitan ini naik 2 cm ke atas. Disinilah mulai kita jahit. Dengan syarat resleting ini harus tegak berdiri, tidak boleh miring ya. Nih, yang ini tidak boleh miring. Harus berdiri. Artinya sama ya, kiri dan kanannya. Tuh, 2 kali yang kuat. Ini tidak boleh kejahit, ini ditarik ke depan. Nah, dua-duanya tuh, ya. Nah, pada saat menjahit ini dilihat ujung ini berada di mana. Artinya, kalau berada di situ, terus ke bawah harus berada di situ pula, dengan tujuan supaya lurus. Tuh, jangan melihat jarum, tapi lihatlah ini ya, ujung ini. Tuh, ini harus lurus terus, ya. Tuh, ini pinggir ini dilihatin terus, disitulah terus, supaya lurus. Jangan melihat jarum. Sekarang buka kembali, bagaimana luarnya? Kan rapat sudah tuh. Nah, sekarang bagaimana cara penyelesaiannya setelah pemasangan resleting ini? Ini adalah badan belakang, kita sambung dengan badan depan. Karena ini kampuhnya adalah 1 cm, maka kita jahit dengan 1 cm pula. Pundak dengan pundak disambung, dibikin rata dulu ya, baru kita jahit. Itu sebelah kiri, dan ini sebelah kanan. Ini pundak sudah digabung. Ceritanya ini baju memakai kerah Shanghai ya, bukan lapis ya, bukan lapisan, tetapi kerah Shanghai. Kita buka. Nah, karena ini kerahnya adalah Shanghai, berarti kerahnya harus 2, kiri dan kanan. Nah, ini udah saya siapkan kerahnya seperti ini. Ini adalah bagian depannya, seperti begini, dan ini bagian belakangnya, ya. Nah, supaya lebih kelihatan lagi di sini, ini adalah bagian belakangnya, dan ini bagian depannya, seperti begini. Nah, di tengah-tengah ini, sambungan ini harus tepat berada di depan ya. Bagaimana cara memasangnya? Karena ini memakai puring, jadi ini cukup dirapatkan saja, disatukan saja. Ini memakai kain keras M33 ya, jadi agak tebal. Tuh, cara memasangnya adalah pasang di bagian kanan ya, sini. Dengan syarat
antara ujung resleting dengan ujung kerah ini tidak boleh jauh ya. Nah, tapi jangan juga terlalu rapat, tapi harus ada jarak di sini sekitar 1/4 cm ya. Di sini ada jarak nih, 1/4 cm. Kita ikutin jahitan yang ada. Ikutin jahitan yang ada. Dan ini di bawahnya harus mengarahnya ke belakang sana. Tuh. Tidak boleh ke arah depan. Tuh. Jadi sebelumnya ini kerah dengan lubang leher ini terlebih dahulu diukur ya panjangnya, sehingga nanti di sini ini adalah batas tengah-tengahnya. Ini harus pas di ujung kerah ini ya. Ujung kerah ini harus berada di sini. Tuh. Pas ya, tengah-tengah. Nyambung dengan sebelahnya. Terus kalau yang tadi sambungan pundaknya ke arah belakang, maka ini pun sama, sambungan pundaknya ini harus berada ke belakang ya, sini. Tuh. Ini kelebihan. Kita buka dulu. Kurang dorong. Terus jahitannya pelan-pelan, kayaknya didorong. Kerahnya dibiarkan. Kain yang bawahnya atau kain badannya, kain bajunya didorong ya. Tuh, terus dorong. Bajunya didorong kembali, sambungannya ini harus ke belakang ya, nah, ke arah resleting sambungannya. Tuh, terus didorong sehingga di ujungnya nanti ini antara resleting dengan kerahnya itu sama seperti tadi ya. Tuh, antara ini ujung resleting dengan kerahnya itu tidak boleh rapat dan tidak boleh jauh-jauh, kurang lebih 1/4 cm. Tuh ya, ada jarak nih sedikit aja, 1/4 cm itu. Tuh, antara ini dengan ini, antara kerah dengan resletingnya. Nah, karena ya ini memakai puring, saya sudah siapkan puringnya atau lapisannya seperti begini. Nah, ini adalah puring yang sudah saya pasang kain keras 2000 F ya, kain keras tipis. Ini kiri dan ini kanan. Dan cara memasangnya ini dipaskan ya. Karena bentuk ini ya gila. Bentuk kain keras ini yang ini bentuknya ya, dengan lubang ini bentuknya sama ya, karena polanya sama, itu juga. Nah, bagaimana cara memasang puringnya? Kita pasang di resleting terlebih dahulu dengan syarat resleting ini harus lurus dengan pinggiran ini, pinggiran kerahnya. Tuh, tempel. Nih cara masang resleting sekaligus cara memasang puringnya. Tuh ya. Ingat, puring tidak boleh kencang ya, tapi puring dikendorin caranya. Jadi yang ini ditarik, ditarik ya, puring dikendorkan dengan cara ditarik dari belakang sepatu tuh.
terus tuh pasang. Terus ini ditarik dari belakang sepatu mesin, dan ini tadi terlebih dahulu ya puringnya sudah digabung ya, kiri dan kanannya. Kira-kira gabungannya ini sengaja saya kasih benang warna kuning supaya kelihatan, dan ini harus di atas ujung resleting ini harus naik ya. Tuh, jangan terlalu pas, ini harus dipecah, dibuka seperti begini tuh, dan ini harus pas di sambungannya ya. Nah, di situ sudah ketemu dengan sambungan ini. Tuh, ya. Situ. Dan sebelah kirinya juga sama. Ini dipaskan di ujung resleting. Dan ini tidak boleh lebih dari resleting ya, dipaskan dengan resletingnya. Jahit terus. Dengan syarat resleting sekali lagi tidak boleh dikencengin itunya, puringnya harus dikendorin. Tuh, sekali lagi ini resletingnya ditarik, tek, puringnya dikendorkan dengan cara ditarik dari belakang sepatu pakai ibu jari. Kalau tidak ditarik dengan ibu jari di belakang sepatu mesin, maka hasilnya akan menjadi kenceng. Kalau kenceng, akibatnya maka akan mengkerut di luar dengan cara punggung nanti melengkung ya. Tuh, ini ditarik tuh dari belakang tuh ya. Tuh tarik tuh sampai di sambungan tadi, sambungan antara puring dengan puring yang ini nih ya. Tuh, hingga nanti hasilnya dilihat dari dalam menjadi seperti ini. Nah, kita balik ya. Tuh. Nah, kemudian dibalik. Setelah dibalik, kita tutup resletingnya seperti ini, sehingga puringnya berada di dalam. Tuh. Tapi ini masih kelihatan ya ini. Nah, ini masih kelihatan nih ininya, kerahnya. Artinya ini belum ditutup pakai puringnya. Baik, kita tutup. Bagaimana cara menutupnya? Ulangi, kita buka lagi resletingnya. Nah, bagaimana cara menutupnya? Perhatikan. Puring ini dilipat ke luar sini. Tuh. Sekali lagi. Puring yang ini yang sudah disambung ke resleting, kita lipat dengan cara kerahnya ini lipat ke dalam. Tadi kan begini kerahnya nih, ya dilipat ke dalam, lipat lagi dengan puringnya keluar. Nah, tuh ya. Kemudian dijahit di ujung lehernya. Ingat, pada waktu menjahit di awal ini, dilihat dari ujungnya ini berada di titik mana, maka terus ikutin selanjutnya. Dan di ujung resleting, di ujung kerah sebelahnya harus sama di situ ya, di titik yang mana itu ya, harus sama supaya nanti setelah dibalik menjadi rata, tidak tinggi sebelah. Nah, kebetulan ini berada di titik atau di garis pertama ya. Tuh. Kita ikutin. Nah, lihat di sini tidak kelihatan jahitannya karena ini memang belum dijahit. Yang sudah dijahit adalah kerah nempel di badan. Maka supaya mudah dijahitnya, kita mulai dari sebelah luar, artinya dibalik ya. Nah, yang penting ini ujungnya sudah
dijahit ya. Nah, ini ujung sebelahnya lagi sama seperti tadi tuh ya, seperti tadi. Ini puring sudah nempel di resleting ini. Nah, ini kerah yang sudah ditempel tadi duluan, dilipat ke dalam, kemudian lipat. Nah, untuk sebelah ini baru kelihatan jahitannya. Nah, ikutinlah terus jahitan ini sampai ke ujung yang tadi, yang sudah dijahit duluan. Ya, tuh. Kita ikutin jahitan ini. Ini ujungnya pas di garis pertama ya. Nah, lebih sedikit. Maka nanti di ujung pun harus lebih sedikit juga. Supaya begitu dibalik nanti menjadi rata ya, tidak tinggi sebelah. Nah, kita jahit, ikutin terus jahitan yang ini tadi. Nah, kelihatan kan ini sambungannya harus berada ke arah belakang. Begitupun dengan puring ini harus berada ke belakang juga. Nah, ke sana. Sehingga sambungan puring ini pundak depan dengan pundak belakang harus ketemu dengan pundak yang depan dan belakang pula, yang kain yang luar. Tuh. Diketemukan. Bila kurang panjang, maka ditarik sedikit. Bila lebih, maka didorong. Supaya sambungan pundak yang puring dengan yang badan yang asli harus sama ya. Tuh, ikutin terus. Tuh, ikutin terus. Di sini ada cekris ya, di sini nih, ini tengah-tengah. Puring ini tengah-tengah ya. Harus ketemu dengan kerah, tengah-tengah kerah juga di sini ya. Nah, tuh. Harus ketemu. Kalau tidak ketemu, kalau terlalu panjang didorong, kalau kurang panjang ditarik, itu aja. Tuh. Dan ini puring harus agak kendor daripada yang luar supaya hasilnya yang luar tidak kejung, tidak kaku gitu ya. Tuh, ikutin terus sambungannya. Terus dorong kain luarnya, ditarik sedikit, kain dalamnya didorong. Kenapa? Karena puring lebih kendor daripada yang luarnya. Kenapa kendor? Karena pada saat motong polanya sama, cuma puring lebih dibesarkan sedikit. Tuh ya. Tuh, ikutin. Ikutin terus, ikutin. Sama ke ujungnya. Nah, sebelum dibalik, ini dicekris-cekris dulu ya, terlebih dahulu ya. Karena ini melengkung, maka ini harus dicekris-cekris dulu. Maka setelah dicekris-cekris, baru bisa dibalik ya keluar. Nah, setelah digunting-gunting, maka kita balik ya. Dibalik. Nah, inilah hasilnya. Kerahnya yang tadi. Tuh, ya. Nah, benangnya digunting, dibuang. Ya. Tuh, dibalik. Lihat dari belakang, kita tutup. Nah, sehingga tingginya sama tuh ya. Tuh. Jika mau pakai kancing di sini, tinggal kasih kancing saja karena sudah dipasang tali terlebih dahulu. Ini belakangnya. Ya. Ini hasilnya. Cuma belum disetrika ya. Kalau mau lebih rapi lagi, ini disetrika. Nah, ini belakangnya. Jadi yang dipasang resleting tadi. Tuh, ya. Nah, ini resletingnya ini. Cuma belum disetrika. Nah, ini sebelah depannya. Tuh. Seperti begini. Inilah cara pemasangan resleting Jepang
yang memakai puring ya. Nah, dan tadi sudah saya perlihatkan bagaimana cara memasang puringnya, bagaimana cara memasang kerahnya, dan bagaimana cara memasang resletingnya. Ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dijadikan patokan atau cara pemasangan resleting Jepang ataupun Taiwan bagi para pemula. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. with